selamat pagi Mama, selamat pagi Papa, selamat pagi adik-adik Kartini semuanya. Selamat pagi untuk yang mendampingi adik-adik Kartini untuk beribadah hari Minggu yang indah ini. Kartini di mana ini sekarang? Ayo. Bagus sekali ya. Kartini duduk, Kartini juga baru selesai sarapan. Baru selesai, pasti adik-adik juga semua sudah minum susu, sudah maem. Nah, pada saat ibadah kita tidak ada lagi minum susu. Kartini tidak ada lagi, sudah habis untuk minum dan tidak ada yang maem-maem lagi. Yuk, kita mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Boleh tepuk tangan, boleh nari-nari. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Seru ya nyanyinya tadi ya. Oh iya, ada yang joget-joget seperti ini. Burungnya terbang. Pinter. Coba Kartini kasih tepuk tangan dulu ya untuk adik-adik semua. Mamanya opungnya juga ikut nyanyi. Nah, sekarang kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Hari Minggu yang indah ini, kami anak-anak-Mu kembali mau beribadah. Kami memuji Tuhan, kami mau berdoa, terlebih-lebih kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua agar kami bisa mengikuti ibadah sampai selesai. Walaupun kami masih ibadah dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Tapi adik-adik masih duduk yang jempol. Berarti masih duduk yang rapi dan menunggu siapa ya yang membawa firman. Yuk sama-sama kita tunggu. Kartini akan pindah bersama adik-adik. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya
apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Katanya, Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Nah, adik-adik semua, kita barusan saja menonton, melihat, dan menyaksikan bersama-sama video yang baru saja diputar. Ya, nah tadi adik-adik sudah melihat kan, para rasul-rasul itu di penjara. Iya, karena apa di penjara? Karena mereka melakukan atau memberitakan firman Tuhan dan melakukan mujizat atau kesembuhan buat orang-orang yang ada di tempat itu. Nah, jadi para imam-imam tidak suka melihat mereka. Akhirnya mereka dipenjara. Para rasul-rasul itu dipenjara. Nah, adik-adik juga melihat kan, mereka bisa keluar dari penjara tanpa apa? Pintu itu terbuka. Ada penjaganya. Nah, pada saat penjaga melihat, ternyata rasul-rasul tersebut sudah tidak di tempat lagi. Sudah tidak ada lagi di dalam penjara. Siapa ya yang melepaskan mereka? Iya, tadi adik-adik sudah melihat bersama-sama kan, ada malaikat Tuhan yang melepaskan mereka. Iya, para prajurit atau para penjaga itu heran. Kemana mereka? Padahal pintu dikunci, tapi mereka bisa lepas dari penjara. Ya, karena malaikat Tuhan melepaskan mereka. Nah, jadi lihat kan, adik-adik semuanya tadi sudah menyaksikan bahwa Tuhan tetap memimpin mereka, bahwa mereka tetap dipimpin oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka itu selalu memberitakan firman Tuhan kemanapun mereka pergi, hingga akhirnya Tuhan tetap menolong dan memberkati kehidupan mereka. Ya, sama seperti kita. Buat adik-adik semuanya, ingat bahwa setiap kita melangkahkan kaki kita, bahwa setiap kita menjalani kehidupan kita, Tuhan selalu memimpin kita. Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Untuk itu, adik-adik semuanya harus ingat untuk selalu berdoa. Apalagi iya, pimpinan Tuhan itu bisa melalui keluarga kita. Siapa itu? Mama papa kita, kakak abang kita. Iya. Nah, untuk itu adik-adik, saat mama papa memberikan nasihat atau perintah buat adik-adik semua, ayo dilakukan dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap memberkati kita, memimpin setiap langkah-langkah kita. Iya, karena apa? Karena kita dalam kehidupan ini hanya berharap kepada Tuhan saja. Untuk itu adik-adik semuanya, saat mama papa mengatakan, ayo anak-anakku bersiap untuk beribadah sekolah minggu, dengan segera bersiap, mandi, makan, minum susunya. Lalu kita mendengarkan kebaktian sekolah minggu online.
Itu dia. Oke, adik-adik semuanya, untuk apa kita mengikuti kebaktian? Agar kita tahu bahwa Tuhan itu baik kepada kita, sehingga kita terus untuk memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Ingat, selalu berdoa, selalu percaya kepada Tuhan, agar Tuhan selalu memimpin kehidupan kita. Oke? Nah, hanya sampai di sini dulu cerita firman untuk minggu ini. Kita lanjut untuk di minggu depan lagi ya. Untuk itu adik-adik semuanya jaga kesehatannya supaya minggu depan bisa kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu online-nya. Oke? Shalom buat adik-adik semua. seperti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan ya adik-adik ya. Tentunya adik-adik semua udah menyiapkan dari rumah masing-masing kan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Nah sambil mengumpulkan persembahan kita akan bernyanyi. Ku beri persembahan ya. Kita punya 1, 2, 3 ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, pada Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Nah, Mama Papa, persembahan yang sudah dikumpulkan oleh adik-adik tadi dapat diantar langsung ke Sekretariatan GKI Sumut Medan pada jam kerja atau boleh dikirim ke kris di bawah ini. Nah, ibadat akan usai. Kita akan berdoa bersama-sama ya adik-adik ya. Yuk. Mana tangan di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tadi sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Terima kasih untuk ibadah sepanjang pagi ini ya Tuhan. Bapak, terima kasih juga untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Jadikanlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Sebentar kami akan selesaikan ibadah ini. Berkati Tuhan, biarlah kami dapat melakukan aktivitas kami kembali. Dan Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yuk kita nyanyi Bapa terima kasih adik-adik. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom.
hari Minggu. Dah.